Siap belajar? Recording in progress. Puji Tuhan, in progress. Pak Gembala memilihkan tema rencanaku dengan rencana Tuhan. Nah, keren bukan temanya? Kita mulai. Yang di Asia, ada Indonesia, Australia, kalian juga hari Jumat. Kami di Philadelphia masih hari Kamis. Jadi di sini masih suasana kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau kita mendengar kata rencana, itu saudara mikir apa? Ke depan. Ayo cepat yang lain mikir. Jadwal. Apalagi hebat kayak nggak pernah punya rencana. Mendengar kata rencana apa? Tujuan. Apalagi apa? Impian. Betul. Apalagi harapan. Ayo Pak Yakub. Perubahan. Ini mesti didoakan khusus, telepon dia susah. Betul nggak? Betul nggak? Siapa yang ngalamin susah telepon? Saya memang paling susah nih. Heran saya lihat. Isimen. Saya tanya istrinya, kenapa telepon suamimu itu bener? Oke. Koden. Ya. Bisimen. Planning, rencana. Baik. Rencana itu, ayo masuk, maju. Ya. Bagaimana? Masuk ke sana. Ini ada kosong satu. Tepuk tangan. Buat Presiden Amerika Oke. Mendengar kata rencana, maka kita harus mikir itu sesuatu yang belum terjadi. Betul nggak? Ya. Sesuatu sudah terjadi, nggak disebut rencana. Nah, sesuatu yang belum terjadi itu tidak ada, kalau saya berkata hampir tidak ada seorang pun manusia merencanakan yang belum terjadi itu yang jelek. Betul nggak? Ya. Hampir semua kita pasti kalau merencanakan sesuatu pasti yang terbaik. Amin. Ya, ada harapan-harapan. Nah, melihat fakta ini, maka perlu satu hal penting dalam hidup kita, bahwa membuat rencana, perhatikan ini, harus ada sesuatu dan seseorang paling tidak yang kita akan libatkan dalam rencana itu. Sehebat-hebatnya seorang manusia, presiden lah contohnya, Ya. buat rencana tanpa sesuatu dan tanpa seseorang, jadi nggak? Walaupun dia hebat. Jawab. Enggak. Tidak ada orang yang buat rencana dengan dirinya sendiri tanpa ada sesuatu atau seseorang. Nggak mungkin. Setuju? Nah, sekarang ini yang akan menentukan rencana kita sebagai impian dan pasti yang terbaik. Itu akan terjadi baik atau tidak sangat ditentukan siapa seseorang dan sesuatu itu dalam hidup kita. Betul atau tidak? Ya. Tidak sedikit orang-orang muda umur 20-an, 30-an punya rencana yang hebat. Tidak salah, silakan. Ya. Tapi kalau salah seseorang atau sesuatu yang menemani mereka buat rencana, rencana jadi apa? Jadi berantakan. Karena sesuatu dan seseorang ini sangat menentukan planning kita akan jadi apa dan bagaimana. Contoh kecil, semua kita pasti pernah muda dan di sini ada juga anak-anak muda, bahkan ada kecil. Waktu orang muda itu pacaran, dalam buat rencana,
lebih banyak, lebih sering melibatkan pacarnya atau mamanya? Wih, itu pengakuan jujur kembali saudara. Loh, wajar. Ketika anak-anak muda punya pacar, maka ketika dia buat planning dan seseorang atau sesuatu yang ada di dekatnya itu adalah pacarnya, percaya, sebagus apa nasihat papa mama, sekeren apa pendapat papa mama, tetap kalah oleh pendapat pacarnya. Betul? Nah, maka itu siapa dan sesuatu apa yang ada di sekitar kita ketika kita sedang buat rencana. Tapi ada fakta lain. Ternyata bukan sesuatu atau seseorang yang kita libatkan dalam kita buat rencana. Setan bisa ikut campur. Nah, semua kejahatan yang direncanakan manusia bersama setan, dengar kalimat ini, semua rencana kejahatan yang direncanakan oleh manusia dan ditemani oleh si setan itu pasti berhasil. Ini ngeri, saudara. Betul tidak? Berhasil. Nah, ternyata kecenderungan manusia untuk buat rencana. Kenapa? Ada masalah? Enggak, suaranya agak kecil katanya. Agak kecil, yang dimana harus dekat sini. Mic-nya aja. Mic, sebentar, tadi sudah di... Suaranya kecil ya, Pak. Seperti itu. Philip, bos, coba cek dulu ya. Volumenya. Ini berdua. Kenapa, Pi? Nah, suaranya kok kecil katanya, apa betul? Berapa bisa dekat sekali? Tidak, di tempat saya tidak. Oh, Phil? Kenapa, Phil? Di sini nggak apa. Di sini Jelas ya? di sini suaranya kecil. Di sini nggak. Oke. Di Malang nggak bagus, Pak. Nggak Coba bagus. kalau nggak Bagus, pakai Pak. mikrofon, Di Malang nggak tidak. Pakai aja, lebih kencang. pakai mikrofon. Ya, jadi yang cuma Philip saja. Bagus. Ya, pakai mikrofon. Oke, ya baik. Ya, lanjutkan. Nah, ini yang mengerikan, saudara. Ternyata kalau manusia punya rencana yang jahat, lalu orang itu melibatkan setan, ternyata rencana jahat itu boleh dikatakan sering berhasil. Betul? Perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Maka itu sangat penting ketika ada rencana yang kita sedang siapkan, kita pikirkan untuk masa depan kita, selalu kita cek, aku buat rencana ini dengan siapa? Sangat menentukan. Pernah nggak ada kisah, saya percaya walaupun tidak jelas tapi saya percaya semua kita pernah dengar, suami istri bisa melakukan kejahatan dan mereka rencanakan bersama. Bisa itu terjadi. Nah, ayo hari ini kita mulai menyadari. Sederhana sekali cara kita menyadari. Saya percaya semua kita pasti setuju kalau kita buat rencana harus melibatkan Tuhan. Amen. Itu pasti. Terima kasih Pastor Aldo, pujian terakhir tadi. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulatlah atas hidupku. Kata terakhir itu penting. Ku berserah. Karena kita bisa melibatkan Tuhan dalam rencana, tapi belum tentu kita berani berserah penuh. Betul?
Nah, sederhana. Kenapa kita sering nggak bisa berserah penuh kepada Bapa kita waktu kita buat rencana? Nah, ini masalahnya. Kita nggak percaya Dia. Oke, saya beri ini kisah nyata. Akhir tahun 70-an yang lalu, ya, saya diundang retreat remaja ke sebuah desa jauh di pedalaman Kalimantan Tengah, dan saya harus naik perahu ganti 3 sungai baru nyampe, dan nggak ada listrik. Itu harus berangkat dari kota Banjarbaru, ada sungai siapa namanya lupa, terus jalan, nah pindah lagi sampai 3 sungai baru nyampe. Nah, tema yang dipakai, yang diberikan, Yesus itu Tuhan. Saya ngajar pada anak-anak remaja, anak-anak muda. Nah, saya tuh melihat ada seorang anak muda laki-laki. Selama saya ngajar itu serius sekali wajahnya itu. Ini anak rohani sekali. Saya pikir, waduh, kalau saya punya uang saya mau bawa dia ke Jawa waktu saya masih tinggal di Surabaya. Karena ini anak pasti luar biasa. Setelah saya ngajar, saya selesai, lalu saya dekati. Kamu tadi kenapa? Waktu saya mengajar kamu bisa begitu serius, wah, betul om, saya itu luar biasa om, mendengar bapak tadi, oh Yesus Tuhan. Tapi om ada satu om, satu saja dalam hidup saya, yang saya nggak berani serahkan kepada Tuhan. Bisa bayangkan nggak, anak ini hebat bukan? Tapi begitu tahu jawabannya saya greget tentang apa? Nah, pastornya tentang jodoh. Oh ya, kenapa tentang jodoh kamu nggak berani nyerahkan kepada Tuhan? Saya dari Bapak tertarik, kagum pada ini jadi marah. Aku dikasih yang jelek. Saya mau marah, tiba-tiba saya sadar. Ayo jujur. Anak muda ini betul atau salah? Mikir, oh dikasih yang jelek, oh ya Tuhan. Maka itu dia nggak berani serahkan kepada Tuhan soal jodoh, dia mau milih sendiri. Loh, jujur, kok kita semua masih muda, ayo. Setuju nggak? Loh, jawab kok ditanya. Nah, dari kisah itu, ternyata ini penyebabnya, walaupun secara logika, secara hati, kita percaya bahwa papa kita di surga jauh lebih pintar, lebih tahu, lebih hebat tentang masa depan kita dari kita. Amen. Tapi ada bagian yang kita sulit mempercayai dia. Ya kasus anak ini, aku dikasih yang jelek oleh Tuhan. Betul? Bukan cuma masalah jodoh, masalah milih sekolah, masalah milih tempat kerja, masalah apa saja. Berapa banyak di antara kita sering merasa, betul nggak ya Tuhan mampu nggak ya? Pilihannya tepat nggak nanti ini ya? Kira-kira rencana ini jadi baik atau tidak? Nah, dari kasus ini, tolong perhatikan. Kalau ada orang-orang itu jelas takut kalau melibatkan setan dalam rencananya. Ini manusia. Pasti cari peramal, paranormal, dukun, betul nggak? Kenapa? Karena mau cari kepastian untuk rencana ini. Nah, di sini kurang ajarnya kita. Ternyata lebih mudah percaya paranormal dan sejenisnya daripada mempercayai Tuhan. Betul nggak? Itu manusia. Dengan macam-macam cara. Yang pernah ke Taiwan, kota Taipei, itu ada banyak jual apa ya, makan di jalan itu ya, malam-malam. Night market. Nah ternyata banyak peramal yang menggunakan binatang. Ada yang kura-kura, ada apa saya nggak ingat semuanya, untuk ngambil gulungan kertas itu. Waktu saya melihat itu, kok bodoh betul, masa hidupmu diserahkan pada binatang? Ngerti ya, itu ramalan begitu. Nah, tapi saya nggak bisa nyalakan
Karena manusia ingin cari kepastian, siapa bisa menjamin. Sampai di sini kita lihat wajar. Ada yang pakai burung, ya macam-macam lah untuk ngambil kertas itu. Nah kalau dipikir baik, dipikir jujur, yang nulis kertas itu siapa? Ya sudah. Ini bukan kok dipikir, sudah ditulis sendiri, disuruh binatang yang ngambil, lalu dipercayai lagi. Kalau dipikir itu nggak masuk akal, tapi orang percaya. Lalu apa kesimpulannya? Nah ini dia. Kesimpulannya, kalau kita mengaku murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, ternyata kita sulit mempercayai Dia, lebih percaya yang lain-lain. Jawabannya cuma satu, kita belum kenal Bapa. Betul? Nah, jadi untuk tahu apa rencana Tuhan di hidup kita, bukan rencana kita sendiri, maka pengenalan kita kepada Bapa, pada Tuhan Yesus, pada Roh Kudus harus makin dekat, makin kuat. Harus. Oke, saya mau beri kesaksian ini ya. Kali ini saya ke Amerika cuma sebentar, cuma 8 hari. Karena anak saya Muhammad Endaryanto itu, dia itu pengen sekali ke Amerika, tapi takut sendirian. Jangan tertawa. Sama. Nah, dia Muslim, sama-sama masih Muslim. Ya. Tapi dia sering ngikutin saya lewat sosial media saya kalau saya ngajar. Wih, Papa ke negara ini. Wih, Papa ke negara itu. Akhirnya suatu hari dia bilang, Pak, temani saya kalau ke Amerika. Nah, oke. Pertanyaan saya, kamu bisa berapa hari? Itu cuma 8 hari dengan perjalanan, saudara bayangkan. Wow, keren. 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 Nah, terus saya tanya, lalu kalau ke Amerika kamu pengen kemana? Aduh, sempat ditelepon nggak akan minta alamat itu. Ini Endar Pastor Aldo Sehaan, gitu. Nah, karena untuk apply visa ditanya siapa orang yang kamu kenal di sana. Saya telepon Pastor Aldo juga. Nah, terus lupa. Oke, asal utang nggak lupa, oke ya. Maaf. Oke. Nah, terus dia bilang, Pak, saya cuma pengen ke 4 kota. 1 jelas New York, 2 Washington DC, 3 Las Vegas, 4 LA. Sopan. Iya. Nah, hari ini bisa ke Philadelphia itu bonus kan? bonus. Awas Endar ya. Oke, dengerin. Saudara bayangkan waktu sependek itu 4 kota jauh-jauh gimana sih? Betul bukan? Enggak. Saya cuma berdoa, Tuhan kau tahu anak ini keren banyak. Nah, terus saya tanya, jadwal cutimu kapan? 26 Mei itu hari terakhir kerja. Nah, dan saya harus masuk tanggal 7 Juni. Ya, 7 Juni. Kelihatannya panjang. Tapi dari Amerika ke Indonesia itu kan perlu waktu 2 hari. Ya, 2 hari. Jadi bagaimana berangkatnya ini? Pulangnya bagaimana? Ngatur ini semua. Nah, so begitu jadwal saya ke Eropa. Ini saya dari Eropa. Gitu. Ini udah jadi saya coba mepet. Nah, saya ada pelayanan di Eropa, di Belanda itu tanggal 25 hari Minggu kemarin. 26 harus berangkat. Bagaimana cara saya ngatur ini? Saudara, ini masalahnya bukan soal uang. Punya duit pun ini waktu nggak bisa diapa-apain. Kembali, rencana ini saya diskusi dengan Papa, dengan Roh Kudus, bagaimana caranya. Sudah dipepet-pepetkan waktunya, diatur semuanya. Saya tanya dia berkali-kali, jadi 26 Mei itu kamu selesai kerja jam berapa? Jam 2. Saya coba otak-atik ngurus pesawat.
Berarti saya harus dapat tiket untuk berangkat itu tanggal 26 malam hari Senin. Ayo, 25 minggu sama si di Belanda. Wah, Tuhan ngaturnya keren. Jadi saya tiba di Indonesia tanggal 26 Mei kemarin jam 17.35, naik Turkish Airlines dengan pesawat yang sama, jam 9 malam balik lagi pakai pesawat untuk ke New York. Mikir apa? Ini pertama kali saya punya jadwal kayak begini. Sampai petugas Turkish Airlines begitu saya masuk, loh tadi bapak kan baru keluar. Iya, 2 jam baru. Bapak kan baru keluar, kok balik lagi? Tertawain dan anak saya 2 ini. Saya jawab, nggak boleh. Ya boleh Pak, cuma heran. Nah saya memang harus pelayanan, dan ada satu tante dari Belanda yang harus balik Indonesia. Saya takut sendiri, nggak punya teman. Jangan tua juga tante ini. Ya udah, saya bawa dari Belanda ke Indonesia, dari Indonesia bawa 2 orang ini lagi ke sini. Ayo, kenapa kok? Nah, sudah ngatur, jadi tiba tanggal 27 pagi, ya Senin, Selasa, anak saya di New York namanya Andi. Selesai urusan makan semua, Andi ajak mereka 2 ke Times Square. Harus lihat malam itu. Terus kemarin seharian sambil hujan-hujanan itu ngelilingi New York. Tadi pagi berangkat ke sini, harusnya nggak mampir villa. Wah, dapat kesempatan. Nah malam ini kami harus balik ke villa atau DC. Nah seharusnya besok itu saya nemani mereka seharian di DC. Tapi tiba-tiba Las Vegas minta harus pelayanan hari Jumat. Jadi besok pagi jam 7 saya take off ke Las Vegas. Mereka sendiri di Las Vegas 2 hari, Jumat, Sabtu, Minggu pagi ke LA. Tanggal 1 pelayanan 2 kali di sana. Nah Selasa 2, 3, 4 baru dia jalan-jalan ke LA. Ada anak saya di LA yang ngurus, saya istirahat saja. Tanggal 4 malam balik. Tanggal 6 sore tiba di Jakarta, tanggal 7 dia kerja. 7 pagi jam 5 bersama Cik Louis kami ke Dili, Timor Leste. Luar negeri terus ya, sombong. Dengar ya, Vivi, dengar ya, suamimu bilang koden sombong. Oke, dengar dulu, tolong jawab. Kalau gitu gantian, koden gembala sini. Tujuh jemaat. Kenapa bagi sombong? Luar biasa Tuhan mengatur. Serius. Kenapa? Oke, kalau nggak kuat saya mau cerita lagi. 26 Maret itu kami berangkat dari Indonesia ke Amsterdam. Tiba 27, 28, 29 pelayanan di Belanda. 30 kami ke Italia, ada pernikahan di Italia. Dari Italia kami balik ke Belanda, lalu ke Prancis, balik ke Belanda lagi, lalu ke Jerman, sebulanan. 30 April itu hari Rabu saya balik ke Indonesia. Tiba 1 Mei. 1 Mei malam ada pelayanan. Itu hari Kamis tanggal 1 ya. Terus tanggal 2 Jumat ada seminar 2 sesi, tanggal 3 hari Sabtu seminar lagi 2 sesi, hari Minggu tanggal 4 2 kali kebaktian, 4 malam saya pulang ke Papua. Tanggal 8 sampai di Surabaya, 9 di Surabaya, 10-11 di Kediri, 11 sore di Bojonegoro, sampai tanggal 12 itu hari libur. London. Bukan, 12 Mei. 13 Mei saya ke London untuk pernikahan di sana. 21 Mei saya tiba di Belanda lagi. Ya, 25 terus pulang Indonesia, baru di sini lagi. Ayo, gimana sih orang mendengar cerita ini? Capek nggak dengarnya, capek. Ya, orang capek enggak? Ayo jawab coba. Ya sudah.
Hidup berjalan bersama Papa itu menyenangkan, luar biasa. Kenapa? Oh, enggak mungkin, bukan Tuhan. Nah, banyak orang tanya, Koden makan suplemen apa, vitamin apa? Saya bilang, carikan suplemen vitamin buatan pabrik mana. Enggak bisa buat orang seperti ini. Kalau bukan karena Tuhan. Enggak mungkin. Hebat ya kalau melihat Tuhan itu. Nah, itu saya berjalan dengan Papa itu nikmat. Jadi ketika Pastor Aldo memberi saya tema ini, dalam hati berkata, oh ini makanan saya ini. So bicara planning, rencana, oh sudah gampang aku. Libatkan Tuhan. Dia yang paling tahu. Masih ingat Tuhan Yesus berkata, Papa di surga itu tahu loh berapa helai jumlah rambut di kepala kita. Jangan anggap Tuhan pengangguran ngitungi rambut. Bukan Tuhan pengangguran ngitungi rambut. Itu menunjukkan betapa telitinya dia terhadap kita. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, kalau ada satu helai rambutmu gugur, Tuhan juga tahu. Ini luar biasa. Kira-kira kalau ada manusia bisa buat mesin ngitung rambut, apa yang beli nggak kira-kira? Nggak ada lah. Aku yang kerjaan. Tapi kenapa tidak ada Tuhan lain di seluruh alam semesta selain Bapa kita di surga yang bisa ngitung jumlah rambut di kepala? Amin. Sampai pada firman ini, betapa kurang ajarnya kita kalau kita nggak mempercayai Dia. Boleh saya ngomong kalimat ini? Betapa kurang ajarnya kita. Salah rambut gak ada harganya. Tapi Papa tahu. Maka itu jangan pernah mengkhawatirkan tentang apa saja di hidup ini. Selama kita masih tetap mampu dan mempercayai dan melibatkan Papa, karena kita percaya Dia, kita kenal Dia, maka kita berani melibatkan Dia untuk buat rencana. Saya berikan jembatan di bagian tengah ini. Tuhan dengan kita, ini pertanyaan konyol, tapi banyak manusia susah. Antara manusia dengan Tuhan, siapa lebih pintar? Jawab, siapa lebih pintar? Faktanya, nah ini dia. Kalau kita mengaku itu lebih pintar, harusnya kita lebih percaya Dia dong. Tapi faktanya kita lebih mudah mempercayai diri kita. Apalagi yang punya uang. Lebih percaya uangnya daripada percaya Tuhan. Yang kedua, pertanyaan yang sama, tapi dalam kasus yang berbeda. Antara kita dengan Tuhan, kalau suruh buat rencana, siapa lebih pintar? Ayo, seharusnya antara kita dengan Tuhan, siapa lebih pintar buat rencana? Tahu Tuhan, jelas Tuhan. Tapi kembali faktanya. Setuju? Jadi tema yang Pastor Aldo Gembala Saudara pilih, rencanaku vs rencana Tuhan. Masalahnya di bagian ini. Maka itu satu-satunya pergumulan yang tercatat dari Tuhan Yesus. Bukan masalah uang, bukan masalah pelayanan, bukan masalah apa. Bukan kehendakku yang jadi. Masih ingat? Mengapa hanya satu ini pergumulan Tuhan Yesus? Nggak ada pergumulan kedua. Bahkan dalam pergumulan itu sampai keringatnya bercampur darah. Bayangkan, Yesus yang adalah Tuhan harus struggle-nya seberat itu. Kalau kita lihat hari itu Kamis malam bukan? Sebelum Jumat dia ditangkap, diadili dengan tidak adil. Jelas dikatakan dia doa di Bukit Zaitun. Hill, bukan mountain. Malam
Harusnya cuaca bagaimana? Sejuk, nggak usah bilang dingin. Betul? Sejuk malam. Dan Tuhan Yesus ngerjain sesuatu enggak? Enggak. Kok bisa keringatan? Berarti ada sesuatu yang sedang menekan jiwa. Sekarang sampai hari ini dunia psikologi mengakui orang stres itu keringat dingin yang keluar. Karena tekanan, rasa takut. Maka itu Matius menulis, Tuhan Yesus diliputi rasa takut yang sedemikian berat sampai dia ngomong seperti mau mati aku rasanya. Wih, kita nggak bisa bayangkan takutnya seberat apa sampai mau mati rasanya. Tuhan loh. Nah, Irwan, tadi pagi ya yang kita bicara soal Adon pernah khotbah. Nah, ini Adon pernah diskusi. Ketika Tuhan Yesus disalib, itu dia sedang terlucuti seluruh kekuasaannya. Tanpa dia dilucuti seluruh kekuasaannya, nggak mungkin dia mati. Kok nggak ada yang lain? Maka itu dia nggak punya kuasa sama sekali waktu dia diadili, disiksa, disalib. Kalau dia tetap Tuhan saat itu, nggak mati dia. Ngerti ya? Nah, ini yang kita harus tahu. Itu ditulis di Filipi pasal 2, mulai ayat yang ke-6. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. Dia copot. Lalu dia mengosongkan dirinya, habis seluruh kekuasaan, supaya dia bisa mati. Kalau enggak dia nggak mati, dia Tuhan kok. Setuju ya? Maka itu saudara, rencana Tuhan hanya bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita nggak punya kekuatan apa-apa. Saya ulangi, rencana Tuhan bisa terjadi dengan sempurna di hidup kita ketika Tuhan tahu kita nggak berdaya. Ketika Papa tahu kita masih sanggup, jangan pernah berdoa jadilah kehendak-Mu. Nggak bisa, karena Tuhan tahu. Salah satu kekuatan manusia adalah pada uangnya. Maka itu, kalau saudara sering kaya, harus sering miskin. Oh enggak, amin. Amin. Untuk membuktikan Tuhan itu ada. Wajahnya masih belum percaya. Oke, saya beri contoh. Suatu hari ada dua orang, satu kaya sekali, satu miskin sekali. Datang ke dokter, dua orang ini nggak saling kenal. Setelah didiagnosa, setelah dibiopsi, setelah berapa hari suruh balik, maka dokter berkata dengan terpaksa saya memberitahukan, kedua saudara terlambat, kanker stadium akhir. Pertanyaannya, siapa yang langsung berharap, oh Tuhan, itu yang mana? Yang kaya atau yang miskin? Jawab yang mana? Yang kaya bagaimana? Aku punya duit kok, iya, berobat. Ayo ke dokter, ayo ke sini, ayo cari itu. Persoalannya, apakah ke dokter itu salah? Nah, lalu di mana salahnya? Ngandalin. Ternyata kekuatan manusia itu bukan pada ototnya, pada maconya, pada duitnya. Hati-hati. Jadi kalau kita sering gak punya duit, itu ternyata indah kalau berdoa jadilah kehendak. Lu betul tidak? Ada duit gak mungkin doa begitu. Kenapa kau tertawa? Betul ya? Jadi kita sekarang tahu, maka itu Tuhan Yesus berkata, kamu gak boleh punya dua Tuhan. Yesus dan Mammon, tentu uang.
Kenapa? dengerin ya, dengerin. Jangan tersinggung, ya. Boleh kaya, silakan. Kenapa tidak? Itu yang saya katakan. Seringlah miskin juga. Nah ini repot. Betul? Orang kaya kan mempertahankan angkanya. Jadi salah satu yang menggagalkan rencana Tuhan jadi di hidup kita, karena kita masih punya kekuatan. Dan salah satu bentuk kekuatan karena kita punya uang. Maka itu kalau kita nggak punya kekuatan lain, doanya seperti Yesus, bukan kehendakmu, kehendakmu jadilah. Yes. Saudara, kalau kita baca Injil Lukas, memang kelihatannya kamu, jadilah kehendakmu Bapa, bukan kehendakku. Itu nggak langsung begitu. Itu perlu berapa saat kita nggak tahu, menit, jam kita tahu. Waktu Yesus tahu, karena dalam doanya saat itu Bapa di surga sudah memberitahu bagaimana penderitaan dia besok, diludahi, ditinju, dicambuk. Itu lihat semua loh saudara, lihat semua. Maka itu dia menjerit, mau mati aku rasanya. Ketakutannya sampai seperti itu. Maka itu dia dilucuti total. Saya ulangi lagi. Rencana Tuhan terjadi 100% di hidup kita ketika kita tidak berdaya. Ketika kita nggak punya kekuatan. Ketika tidak ada satupun kita bisa andalkan dan kita harapkan. Renungkan ini. Jadi ternyata kalau kita masih punya sesuatu yang kita bisa andalkan dalam hidup, atau kita punya seseorang yang kita bisa andalkan, sulit. Jadilah rencanamu dalam hidup itu sulit. Terus bagaimana kalau kita uang banyak, bukan pura-pura miskin, bukan. Jadi orang kaya ini dengan orang miskin ini, kalau orang kaya ini berani mengimani 100% seperti orang miskin ini, tapi sulit, uangnya panggil-panggil. Nah, terus ada aku ini untuk apa ini? Kalau nggak dipakai untuk berobat. Karena berapa tahun yang lalu diskusi kasus ini karena ada orang kaya tersinggung. Jadi nggak boleh berobat. Kode boleh. Terus asal kamu ajak berobat juga yang miskin tadi. Loh, kok pada tertawa kenapa? Itu fair. Mau kaget ini orang kaya. Ternyata harus begitu. Jadi uang kita bagi juga. Nah di situ setan nggak bisa menuduh pada si kaya kalau dia berobat, karena dia juga berbagi untuk yang miskin dengan nilai pengobatan yang sama. Tapi buat orang kaya pelit ini penderitaan. Dengar yang saya? Betul nggak? Buat orang kaya pelit ini penderitaan. Jadi aku harus ngajak dia ngobati dia dong. Pakai uang untuk memberkati orang lain. Ini baru benar dia dapat Tuhan. Ya. Karena dia hukum Papa itu luar biasa. Ini cuma ngomong saja, nggak usah dibahas. Kalau gitu lebih enak yang pas-pasan yang kaya. Cuma tanya, nggak usah dijawab. Kalau gitu lebih enak yang pas-pasan yang kaya. Jangan mati saja dia. Oh, terima kasih Bapak untuk rencana yang luar biasa itu dalam hidup ini. Saya akan ambil 2 contoh di Alkitab yang hidup penyerahnya luar biasa, sehingga tema yang hari ini kita pelajari, rencanaku vs rencana Tuhan. Satu Abraham. Sebelum Abraham, masih ingat?
Hari itu Yahweh Tuhan menemui Abram dan berkata, tinggalkan rumah orang tuamu, sanak saudaramu, kampung halamanmu, pergi ke suatu tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Mendengar kisah ini enteng dan gampang, betul? Tapi kita lihat, hari itu ketika Papa datang kepada Abram, tolong jawab pertanyaan saya. Ketika Papa datang pada Abram sudah kenal nggak yang manggil ini siapa? Ini yang luar biasa. Kok bisa? Oke, saya beri contoh. Saudara di Philadelphia atau di kota manapun, saya kenal seorang pendeta yang sangat luar biasa pelayanannya. Dan sudah diuji oleh waktu sekian tahun. Tolong jawab, apa yang pendeta ini hamba Tuhan akan lakukan ketika suatu malam Tuhan yang dia layani, ingat hamba Tuhan pendeta, itu berkata, hai hambaku, besok kamu berangkat ke airport, ajak keluargamu. Kemana Tuhan? Gak usah tahu, berangkat dulu ke airport. Kira-kira langsung berangkat atau bagaimana? Pasti mikir, tanya, minta konfirmasi, doa puasa dulu, betul nggak ini? Ini yang sudah kenal. Ayo kita belajar. Lah ini Abram ini kok bisa senekat itu? Betul nggak? Ternyata jawabannya, Abram nggak punya rencana apa-apa dalam hidupnya. Dan ingat loh, Abram ini orang kaya. Betul, kita pencatat waktu Tuhan Yahweh panggil dia ini kaya, ternaknya banyak. Contoh, mana lebih gampang berangkat mendadak, orang kaya atau orang pas-pasan? Ini nggak perlu bawa banyak, nggak ada apa-apa ya. Badan saja. Nah, ini orang kaya loh, nurut, nggak kenal yang nyuruh. Jawabannya, Abram nggak punya rencana, nggak punya pilihan. Betul, walaupun ayatnya tidak ada, tapi kita tahu. Dengan kata lain, Papa di surga, ingat pujian, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserahmu. Ketika Tuhan ingin mengajak kita untuk masuk dalam rencananya, ternyata Papa akan melihat satu hal saja. Orang ini punya rencana, punya planning gak untuk hidupnya sendiri. Ketika Papa melihat saudara atau saya punya planning, berdoalah, berjam-jam, puasalah berhari-hari, tunjukkan rencanamu Tuhan. Tuhan pasti tidak akan bisa menunjukkan. Bukan tidak mau. Kenapa? Karena kita sudah punya rencana. Dan pasti akan benturan. Maaf, serohani-rohaninya orang rohani, kalau dia diketahui Tuhan sudah punya rencana untuk hidupnya, Tuhan pun tidak akan ngajak dia. Betul? Karena Tuhan nggak mau perang dengan kita. Jadi supaya saudara dan saya tahu rencana Tuhan, ingat yang pertama tadi, nggak boleh ada kekuatan. Karena kalau kita punya kekuatan, kita pasti melawan. Yang kedua, tidak boleh ada rencana untuk diri sendiri. Nol. Baru Tuhan bisa tunjukkan rencana. Maka itu ku berserah penuh. Ini luar biasa. Maka itu kalau ada di antara kita sampai hari ini, aku
kok sulit ya mengetahui rencana Tuhan di hidupku. Jangan nambahkan doamu. Setiap hari sudah 8 jam berdoa. Jangan tambah lagi. Males itu namanya, gak kerja-kerja doa terus. Maaf. Lo betul gak? Karena banyak gereja salah. Kurang berdoa. Tidak. Kurang persembahan. Nabi ngawur ini. Karena cuma satu. Ketika Papa tahu kita nggak punya planning apa-apa, gampang dia tunjukkan. Maaf ya, bagi yang sudah tahu kenal saya bagaimana. Kenapa sih saya ini gampang disuruh Tuhan ke sana, suruh ke sana, suruh ke sana. Sungguh apa yang saya katakan ini itu saya alami. Saya nggak punya planning apa-apa di hidup ini kecuali rencana Dia. Maka itu kenapa Roh Kudus gampang bicara kepada saya. Dan kamu sana, dan kamu ke situ. Karena Tuhan tahu. Saya cuma mengikuti apa yang Dia mau rencanakan buat saya. Dan itu indah. Itu menyenangkan sekali. Betul? Mau merubah konsep ini? Dan ada banyak di antara orang Kristen nyusun rencana banyak-banyak, jadilah kehendakmu. Lah kok enak? Sudah kamu tulis sendiri kok jadilah kehendakmu. Setuju saya ngomong ini? Jadi tunggu Tuhan suruh apa baru kita buat rencana. Maka itu ketika Roh Kudus menyuruh saya setuju Muhammad Endaryanto ini untuk minta ke Amerika, saya baru buat rencana. Tuhan tolong dong. Ini waktu singkat 4 kota, gimana cara ngatur? Tapi Tuhan tunjukkan ini luar biasa. Amin ya? Amin. Tokoh kedua adalah Maria. Wih, kalau kita belajar hidup Maria ini, coba buka Lukas 1:38. Enak loh Maria itu ngomong. Oh sampai ngomong 1 jam belum ada ayat, tidak apa-apa ngerti semua. Lukas 1:38. Jadi setelah Gabriel menjelaskan kepada Maria bagaimana dia bisa hamil, ini luar biasa. Udah kita baca 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah. Lu mana yang lain suaranya kok diam? Ulang 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Inilah satu-satunya ayat yang paling jelas memberitahu kita siapa dan apa hamba Tuhan itu. Ternyata kriteria hamba Tuhan itu bukan yang rajin doa puasa, hafal ribuan ayat, suka memberi persembahan, doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Tuhan malah gak suka, ini pemalas kok doa terus sahabatnya. Ternyata definisi hamba Tuhan adalah jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku hamba Tuhan. Sederhana. Nah, mengapa Maria berani berkata seperti itu? Sama. Maria nggak punya planning, walaupun dia tahu mau menikah dengan Yusuf. Tapi ketika Papa Hadir memberitahukan bahwa Tuhan perlu perutnya untuk jadi manusia Tuhan itu, Maria ente. Berarti Maria rencananya dia gugurkan. Biar rencana Tuhan yang jadi. Wih, ini luar biasa. Ini cuma kesaksian. Pastor Aldo pernah sekali aja kena diri, kau kapan balik lagi? Maju, Vivi beberapa kali kena diri. Itu tanggal 17 Juli 2025. Kami semua akan mensyukuri 30 tahun pelayanan sekolah berasrama yang Tuhan percayakan di Nabire. 30 tahun, bukan waktu yang singkat. Nah, Teng dan anak-anak di Nabire sobat rencana besar sekali. Saya serahkan kepada mereka. Biar Tuhan menunjukkan bahwa kalau kita berani hidup
menjalankan rencana Tuhan, dampaknya itu luar biasa. Asal kita berani membuat hidup kita lemah, tidak berdaya, sehingga kita nggak mampu melawan Tuhan, dan kita nggak punya rencana apa-apa, maka baru kita bisa berkata, your will be done, not my will. Jadilah kehendakmu, bukan kehendak. Hebat? Nah, ini intermezzo saja. Jadi kalau kita baca Lukas 1:38, Maria itu hanya tanah. Itu ada perempuan berani punya nama Maria, tapi gablek ganti Maria. Maria kok gablek itu. Tapi menarik, saudara, saya pernah share ini kok. Suatu kali Roh Kudus tanya pada si Daniel, perlu nggak aku tulis lalu Gabriel meninggalkan Maria? Saya sebetulnya nggak perlu. Karena nggak mungkin Gabriel sejak saat itu nungguin Maria hamil sampai melahirkan 9 bulan, kan pengangguran Gabriel. Tapi kenapa ditulis? Ini Roh Kudus yang jawab. Jangan cari di teologi manapun, nggak ada. Ternyata Gabriel itu mikir, kalau aku Maria, aku nggak berani. Masih ingat hukumnya zaman itu? Hamil sebelum menikah, dilempar batu sampai mati. Nah, Gabriel yang malaikat saja mikir. Begitu dia tahu jawaban Maria, dia kaget. Lebih baik aku coba pergi sebelum Maria berubah pikiran. Keren nggak aku jawab itu? Karena nggak ditulis, ngapain? Sudah tahu dia harus pergi. Nah, siapa yang sudah ada di ini akhir Mei loh, saudara. Indonesia sudah tanggal 30. Kita masih 29. Orang 2 hari lagi selesai bulan Mei, kita masuk bulan Juli. Cepat nggak waktu ini? Cepat sekali. Tadi ketika melihat jadwal, saya ternyata terakhir kesini tuh waktu Natal, Desember. Bisa hampir 6 bulan, 5 bulan. Bayangkan, cepat waktu ini. Kenapa? Iya, semua orang. Saudara, ayo kita jujur. Berani menyatakan diri di hadapan Tuhan mulai hari ini. Semua kita berani berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Untuk mulai 1 Juni dan seterusnya. Oh, betapa luar biasanya kalau di hidup kita masing-masing. Saya nggak tahu berapa orang ikut mendengar saat ini. Bayangkan kalau semua kita yang ikut belajar hari ini berani berkata, jadilah kehendakmu, biar rencana Tuhan yang jadi. Maka dengan cepat neraka sepi. Oh enggak, kenapa neraka sepi? Karena nggak ada yang ngikutin mereka. Bumi jadi sama seperti surga. Karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi sama seperti surga. Cuma sederhana, biar rencana Tuhan yang jadi. Siap untuk mengenolkan diri? Pasti semua kita bisa, karena Roh Kudus pasti menolong. Ayat terakhir, Yesaya 55 ayat 7 sampai 9. Yesaya 55 ayat 7 sampai 9. 7, 8, 9. Tolong dibaca. Apa? Barangnya Yesaya 55 ayat 7. 1, 2, 3. Mana soal? Ulangi sebentar. 1, 2, 3. Baiklah orang fasik meninggalkan jalan. Stop dulu. Jadi jalan-jalan yang kita buat sendiri itu penghalang jalannya Tuhan di hidup kita. Maka itu Bapak minta tinggalkan jalan kejahatanmu. Terus? Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Nah, rancangannya orang jahat. Ingat tadi saya katakan, ketika manusia itu punya rencana jahat dan melibatkan setan, pasti berhasil. Ngeri. Dan ini firman-Nya. Baiklah orang jahat meninggalkan rancangan kejahatannya. Terus? Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan merasakannya.
Daripada Allah kita, sebab Dia memberi pengampunan berlimpah. Luar biasa. Tawarannya ini sangat balik kamu nak, balik. Tinggalkan jalanmu yang salah, rencanamu yang salah, tinggalkan. Ayo balik. Maka Papa akan mengasihani kita. Tolong sampaikan kepada beberapa saudara yang gagal. Ini 3 hari yang lalu, saudara. Finish, kamu masih ada? Finish? Nggak ada. Jadi begini, kira-kira 11 tahun yang lalu, waktu saya ada di Palembang, ada seorang ibu pendeta yang hari itu baru kenal saya, dan saya cerita soal pelayanan. Bagaimana Tuhan titip saya anak-anak yang luar biasa. Selesai, ibu kembali nangis, Pak, bisa nggak saya titip satu anak panti asuhan yang sejak kecil ditinggal orang tua, dan anak ini kasihan sekali. Oke, di mana anak itu dipanggil? Saya urus semuanya, maka saya bawa dia ke Biak. Tapi anak ini susah dia 11 tahun yang lalu. Lari dari Biak. Saya biayai semua, saya sekolahkan. Kata, pergi. Dia bilang, saya mau cari papa saya. Bulan-bulan, tiba-tiba saya ditelepon, Pak tolong, saya terdampar di Manado. Ngapain kamu ke Manado? Nah, saya tahu bapaknya orang Manado, saya cari. Ya udah, saya tolong lagi. Keluar biaya lagi, nggak berapa lama, lari lagi, balik ke Palembang. Ketua panti asuhan telepon, Pak, kok ini anak balik lagi, kenapa? Aduh, ini anak sudah. Saya bawa lagi. Mudah, ini lari lagi, saudara. Lalu saya bawa ke Nabi. Nah, Senin malam, ini saya sudah di dalam pesawat mau take off ke New York. Saya ada telepon, bukan telepon WA. Saya harus matikan karena pintu sudah ditutup, pintu pesawat. Terus bilang penting, mungkin saya jawab, anak ini. Jadi itu hari Kamis minggu yang lalu. Nggak tahu dapat uang dari mana. Dia lari lagi dari Nabi, naik kapal. Nah, malam itu dia terdampar di Makassar. Bilang, Pak, saya pinjam telepon orang. HP-mu kemana? Saya jual untuk makan. Ampun, ini sudah jam segini. Sampai saya ditegur oleh pramugari. Sudah mau take off. Ini penting bagaimana, saya juga nggak tahu. Waktu saya cepat kontak salah satu anak saya itu finish itu. Tolong atasi ini. Udah. Nah, sampai di transit di Istanbul setelah terbang 11 jam lebih. Tapi anak saya di Makassar nolong dia. Balik lagi ke Nabi. Aduh, saya pikir anak ini bagaimana. Nah, saya cuma cerita ini. Mau dibuang kemana? Dia nggak punya siapa-siapa. Maaf, kalau anak anjing bisa titipin orang sampai mau ngerawat. Jadi anak orang nggak tahu bagaimana. Itulah Tuhan. Nah, ketika dia pasti nggak punya uang, oke, saya cek saldo saya ada 1,5 juta. Cepat SMS, itu nggak bisa WA karena milik orang. Cepat SMS. Mana nomor rekening? Ini pas saya mau jalan, saya sempat kirim 1,5 juta. Pokoknya kamu beli HP, cari tempat nginep yang murah di Pelabuhan Makassar. Nah, Papa harus berangkat ini. Nggak bisa apa-apa. Nah, mendengar cara hidup saya seperti ini, saya mikir bagaimana? Anugerah Tuhan luar biasa. Nah, ketika tiba di New York, saya diberikan video anak ini berangkat dengan pesawat balik ke Nabili lagi. Ini ongkos berapa? Amin. Finish nggak ada ya, Fen? Berarti contoh-contoh ini. Nah, itu salah satu kesukaan kami, suami istri, dalam pelayanan. Nggak cuma khotbah, tapi ngurusin orang-orang seperti itu. Kok bisa pas? Dia telepon ini mau take off. Coba nggak, saya nggak tahu jadi apa ini. Saya nggak punya uang, nggak punya HP. Itulah Tuhan. Maka itu saya katakan, kalau semua kita mau hidup sesuai rencana Tuhan, surganya tadi bumi. Amin.
ayat 8, Yesaya 55. Tinggalkan semua kejahatan kita. Ya, 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Nah ini loh, rancangan Papa bukan rancangan kita. Betul ya? Terus? Dan jalanmu bukanlah jalan. Jalan kita bukan jalannya Tuhan. Terus? Demikianlah firman. Nah, demikian firman Tuhan ayat 9. Seperti tingginya langit dan bumi. Saudara bayangkan, jadi jarak cara kita berpikir dan cara Papa berpikir, jarak rencana Papa, rencana kita, itu setinggi langit ke bumi. Nggak ada batasnya loh itu langit bumi. Terus? Demikianlah tingginya jalan dari jalan. Nah, demikian tingginya beda. Lanjut. Demikianlah dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya. Maaf saya berkata, betapa celaka dan bodohnya kita kalau nggak berani menyerahkan your will be done. Biar rencana menjadi di hidup ini. Kesimpulannya, siapapun juga yang hari-hari ini masih dalam kesulitan, jangan nambahi doa, bertobat. Berani menggagalkan rencana yang saudara-saudara buat. Oh, amin. Kalau kita berani membuyarkan rencana yang kita buat, hasilnya luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya.